Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kakak cek kehadirannya ya. Siapa yang tidak hadir? Ayu kenapa tidak masuk? Tanpa keterangan ya. Ayo rapikan pakaiannya dulu sebelum masuk pembelajaran. Adik-adik pernah bermain sepeda? Apa yang kalian rasakan saat lagi menggayuh sepeda di saat cepat dan pelan? Nah, yang adik-adik rasakan itu adalah sebuah perubahan gerak akibat gaya yang ditimbulkan dari penggayuh sepeda. Nah, sekarang kakak akan bagi kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 siswa. Nah, sekarang sudah sama kelompok masing-masing kan? Ayo sekarang adik-adik praktekkan mendorong dan menarik meja secara individu dan kelompok. Setiap kelompok bergantian untuk mempraktekkan. Sudah semua ya adik-adik mempraktikkan mendorong dan menarik meja. Sekarang adik-adik bikin laporan terkait hasil praktek untuk mengetahui seberapa paham adik-adik terkait materi perubahan gaya dan gerak yang ada di samping. Kakak ingin bertanya, adik-adik ada yang tahu apa itu tokoh dalam cerita fiksi? Oke, kakak jelaskan ya pengertian tokoh cerita fiksi. Jadi, tokoh dalam cerita fiksi adalah pelaku dalam cerita atau salah satu unsur pembangun cerita. Nah, selanjutnya kakak akan menunjuk satu siswa untuk membacakan cerita fiksi yang berjudul Alue Naga. Dan adik-adik menyimak ya untuk mengetahui tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, kamu ya siap untuk membacakan cerita Alue Naga? Terima kasih telah membacakan cerita fiksi. Setelah teman kalian membacakan cerita tersebut, ada banyak ya tokoh-tokoh dalam cerita Alue Naga. Selanjutnya, adik-adik menyelesaikan latihan soal untuk mengetahui seberapa paham adik-adik terkait materi tokoh dalam cerita Alue Naga yang ada di samping. Nah, kakak ingin bertanya lagi nih. Adik-adik ada yang tahu apa itu tempo? Wah, kamu hebat. Benar ya? Jadi, tempo adalah ukuran kecepatan birama lagu. Nah, kalau tanda tempo itu apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Pintar. Benar sekali. Jadi, tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Nah, selanjutnya siapa yang ingin memberikan contoh menyanyikan lagu yang berjudul Gundul-Gundul Pacul? Ayo angkat tangannya. Ya, kamu ya Ari, coba nyanyikan.
hebat ya Ari menyanyikan lagu dengan baik sekali. Selanjutnya, kakak minta adik-adik untuk memberikan contoh lagu daerah asal kalian masing-masing. Nah, sudah selesai kan adik-adik? Ayo sekarang maju ke depan satu-satu menyanyikan lagu daerah kalian. Nah, sekarang adik-adik coba selesaikan latihan soal untuk mengetahui seberapa paham adik-adik terkait materi menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo tinggi rendahnya lagu yang ada di samping. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah berakhir. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini dapat diambil dari pelajaran IPA. Dalam menggayuh sepeda dengan cepat atau lambat, maka dapat mengalami perubahan gerak akibat gaya yang ditimbulkan dari penggayuh sepeda. Nah, kesimpulan dari pelajaran bahasa Indonesia, tokoh dalam cerita fiksi adalah pelaku dalam cerita atau salah satu unsur pembangun cerita. Dan untuk kesimpulan yang terakhir yaitu dari pelajaran SBDP. Tempo adalah ukuran kecepatan birama lagu. Sedangkan tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.